Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Aku bilang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Menanggapi dengan dingin, Ye Chen menghancurkan dantian Zhang Tao. Zhang Tao menjerit sedih dan sekarang dia menjadi orang yang sia-sia untuk dibuang oleh sektenya. Apa yang menantinya adalah kehidupan yang menyedihkan. Dia menyesal memprovokasi Ye Chen dan menyebabkan bencana sendiri. Kau akan menderita 100 kali lebih banyak daripada yang dialami oleh Paman Zhang, Hua dan Lang. Ye Chen sangat jengkel sehingga dia mengambil 3 jarum perak dari tas penyimpanan yang tak lain itu adalah jarum racun yang didapat dari kakek tua. Racun yang dibuat dari ekstraksi racun serangga. Ye Chen telah menguji sendiri jarum berujung racun dan menemukan bahwa orang tidak akan mati segera setelah terjebak tetapi orang-orang mabuk akan merasa seperti digigit serangga. Menurut pendapat Ye Chen, jarumnya cocok untuk merenghukum Zhang Tao. Saat racun menyebar, Zhang Tao terus meraung, menggaruk tubuhnya dan meninggalkan banyak garis darah. Tolong hentikan. Tolong. Zhang Tao memegang kaki Ye Chen dan berkata, itu adalah kakak senior Zhao, Zhao Long yang mengirimku untuk mengambil mantra roh surga. Dia menginginkan itu, dan itu bukan urusan saya. Zhao Long. Kilatan dingin berkedip di mata Ye Chen ketika dia mendengar nama itu. Ye Chen berbalik tiba-tiba dan berjalan ke gerbang. Marah, ia tidak mampu menekan niatnya untuk membunuh Zhao Long dan memutuskan untuk berduel dengannya. Itu ditakdirkan bahwa pertarungan akan keras. Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang telah kau lakukan bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Di waktu yang sama sekarang duduk di podium tinggi, Ge Hong mengajar murid-muridnya pengetahuan tentang kultivasi. Di bawah podium duduk para murid Ge Hong menunjukkan rasa hormat kepadanya. Khawatir akan gurunya yang keras, mereka mengucapkan setiap kata yang dia katakan dalam pikiran dan tidak pernah bertingkah sembarangan. Ge Hong membelai kumisnya, melirik para murid. Para murid memandangnya dengan kagum dan dia juga menganggap dirinya sebagai pemimpin yang unggul. Sebagai penguasa puncak Diang, Ge Hong menyukai perasaan dihormati. Seketika terdengar suara keras berkata, Zhao Long, aku menunggumu di arena. Suara dingin datang ke puncak Diang dan membuat semua orang kaget. Siapa yang menantang kakak senior Zhao? Apakah dia murid dari 2 puncak utama lainnya? Tidak ada yang bisa mengalahkan kakak senior Zhao. Dia hampir mencapai terobosan tingkat ke-6 dari tahap kondensasi Qi. Selain itu, guru kami telah mengajarinya beberapa keterampilan rahasia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali murid utama dari 3 pemimpin utama. Zhao Long sudah berdiri dan tersenyum bercanda. Dia menilai orang itu adalah Ye Chen dari suara yang didengarnya. Zhao Long, apakah kamu tahu siapa yang menantangmu? Menutup mata dengan meditatif, Ge Hong bertanya dengan menghina. Zhao Long adalah salah satu murid terbaiknya. Ge Hong memegang kepercayaan padanya. Guru, orang yang menantang saya adalah murid magang bernama Ye Chen. Ye Chen. Ge Hong mengerutkan kening setelah merenung sejenak. Dia ingat hari ketika dia berada di paviliun Jiuqing dan bertanya, apakah dia bocah pada usia 16 yang basis kultivasinya berada pada tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi. Guru mengenal dia. Zhao Long heran. Dia ingin menjadi murid puncak Diang, tapi aku menolak permintaannya karena dia terlalu lemah. Begitulah. Semua murid mencibir, mendengar penjelasan Ge Hong. Saya pikir Ye Chen ingin bergabung dengan kami dan harus datang dengan metode ini untuk menarik perhatian guru. Betapa bodohnya dia. Silakan. Ge Hong menutup matanya lagi dan menjawab, beri dia sedikit hukuman, kalau tidak, yang lain akan berkomentar bahwa murid puncak Diang menggertak yang lemah. Para murid lainnya berkata, apa? Murid magang baru di tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi ingin menantang Zhao Long. Bocah itu berani. Berita bahwa Ye Chen akan menantang Zhao Long menyebar di antara sekte Heng Yue.
Para murid yang menyerap esensi matahari dan bulan di pagi hari semua berlari untuk menyaksikan pertarungan. Medan pertempuran dikelilingi oleh para murid. Itu dinamai arena awan dan angin, sebuah tempat yang digunakan para murid untuk bersaing dan menyelesaikan dendam pribadi. Jumlah murid yang kehilangan tangan atau kaki di arena mencapai hampir 1.000. Saat ini, Ye Chen berdiri tegak dan masih di arena, memanggul pedang Heavenly Pagoda, seperti patung yang tidak pernah jatuh. Apakah dia Ye Chen, murid magang baru dari sekte kami? Diskusi naik dan turun di bawah arena. Kebanyakan orang menunjuk Ye Chen dan merendahkan ketika menyebutkan usia dan basis kultivasinya. Dikatakan bahwa 3 ketua master tidak ingin menganggapnya sebagai murid mereka. Akibatnya, ia menjadi murid magang. Dia ingin menarik perhatian 3 ketua master dan menjadi murid seseorang dengan menantang Zhao Long, bukan? Saya 80% yakin dia melakukannya. Mengabaikan diskusi mereka, Ye Chen tidak bisa menekan niatnya untuk membunuh, gemetar dan mengepalkan tinjunya dengan paksa di lengan baju. Zhao Long akan datang. Ketika suara datang, Ye Chen berbalik dan melihat titik akhir kerumunan. Di sana, selusin murid dengan jubah dari puncak Diang mengelilingi Zhao Long. Mereka semua sangat arogan sehingga semua orang takut dan memberi jalan bagi mereka. Halo, kakak senior Zhao Long. Hai, kakak senior Zhao Long. Murid-murid berdiri di kedua sisi jalan, semuanya membungkuk kepada Zhao Long dan menyambutnya dengan hormat. Halo. Zhao Long menatap lurus ke depan dan menunjukkan ketenangan dan kehadiran pikiran dengan kedua tangan di punggungnya seolah-olah dia adalah sesepuh sekte yang superior. Dia berjalan di bawah arena dalam tatapan semua orang, menatap Ye Chen, dan mencibir, Ye Chen, aku tidak mencarimu. Tetapi kau datang kepadaku, apakah kau mencari mati? Majulah jangan banyak bicara. Menghadap sikap buruk Zhao Long, Ye Chen merespons. Siapa kamu? Bagaimana kau bisa memperlakukan kakak senior Zhao Long seperti ini? Sebelum Zhao Long berbicara, seorang murid bersorak untuknya menggemuruh, biarkan aku yang menghajarnya, murid itu akan naik ke podium tetapi disela oleh Zhao Long. Saudara junior, Ye Chen ingin menantangku, dan aku tidak keberatan bersaing dengannya. Puncak Diang memperlakukan semua orang dengan adil. Kita tidak bisa melanggar aturan pertarungan, kan? Menjawab dengan suara yang dalam, Zhao Long mengayunkan jubahnya, berdiri di atas jari-jari kakinya dan mendarat di arena seperti angin bertiup kencang. Banyak murid perempuan menjerit dan bersorak untuknya. Zhao Long meletakkan tangannya di punggungnya ketika mendengar teriakan itu. Dia tampak menikmati kekaguman dan rasa hormat mereka seolah-olah dia berjalan di udara. Berdengung. Ye Chen berdiri di hadapan Zhao Long dan menghunus pedang Heavenly Pagoda. Itu menembus udara dan berdengung. Ayo. Dengan kata-katanya yang tegas, Ye Chen bersiap untuk bertarung. Jangan terburu-buru, Zhao Long melirik Ye Chen dengan bercanda dan tersenyum sinis, sebuah tradisi yang orang selalu bertaruh pada sesuatu sebelum mereka bertanding pergi dari generasi ke generasi. Saudara junior Ye, tidakkah Anda ingin bertaruh sesuatu? Ye Chen mengerti arti Zhao Long dan mengerutkan kening. Apa yang Zhao Long ingin menangkan darinya? Kedua pihak dapat membuat kesepakatan atau bertaruh pada sesuatu. Pemenang dapat mengambil semua taruhan, seperti batu roh, cairan roh, pil obat atau keterampilan Suan. Apapun bisa digunakan untuk bertaruh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ye Chen telah naik arena lebih dari sekali ketika dia berada di sekte Zhengyang, dan tahu aturan dengan sangat baik. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Menanggapi tanpa emosi, Ye Chen melirik Zhao Long. Pecundang akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani pemenang. Zhao Long tersenyum dingin, dengan kedipan mata di matanya. Taruhannya adalah, mendengar taruhan, semua orang terkejut. Untuk menjadi pelayan sepanjang hidupnya, itu berarti pecundang akan dijual kepada pemenang. Ye Chen akan sangat menderita. Saudara junior Ye, apa pendapatmu tentang taruhan itu?
Zhao Long memprovokasi Ye Chen dan mengangkat rahangnya tinggi-tinggi. Ye Chen mencibir di depan para penonton, "Senior Zhao, bagaimana dengan taruhan yang lebih besar?" Oh, mengangkat alis matanya, Zhao Long menyeringai, "Apa yang ingin kau pertaruhkan?" "Yang ingin aku pertaruhkan adalah hidup dan mati." Semua murid tersentak ketika mendengar jawaban Ye Chen. Betapa pahitnya kebencian Ye Chen. Dia menginginkan hidup Zhao Long. Darah sering terlihat di arena angin dan awan, tetapi pertaruhan hidup belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak ada yang menduga bahwa Ye Chen, seorang kultivator di tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi, mempertaruhkan hidupnya pada duel ini. Dan saingannya adalah seorang kultivator yang mencapai puncak tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi. Apakah Ye Chen berani atau gila? Mata Zhao Long setengah tertutup. Dia pikir taruhannya cukup besar, tapi Ye Chen gila. Meskipun dia seorang pelayan, pecundang itu bisa mempertahankan hidupnya. Berjudi pada hidup bukanlah permainan. Kecerobohan bisa menyebabkan kematian. Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Zhao Long tampak kejam. Dibandingkan dengan taruhan Ye Chen, harga Zhao Long tidak terlalu mahal. Apa yang salah? Apakah kamu takut untuk bertaruh untuk kematian? Ketakutan. Kau ingin mengejar maut, dan saya akan membantumu mencapai tujuanmu yang ingin mati. Dengan kata-katanya yang belum selesai, seperti angin kencang Zhao Long bergegas ke Ye Chen. Saat energi vital berkeliaran di antara jari-jarinya, dia membelai kepala Ye Chen. Berdengung. Melambaikan tangan, Ye Chen mengayunkan pedang Heavenly Pagoda dan memblokir telapak Zhao Long. Bang! Pedang itu bergetar dan mendengung ketika telapak tangan Zhao Long memukulnya. Ditahan oleh pedang, Zhao Long bersenandung dalam diam, melangkah mundur dan merasakan tangannya mati rasa. Zhao Long berkata dengan dingin dan harus mundur karena pertahanan Ye Chen. "Kamu akan mati dengan menyedihkan jika kamu memandang rendahku." Ye Chen menjawab dan bersiap untuk mengambil hidup Zhao Long. Mengayunkan pedang, dia berlari ke Zhao Long. Pedang Heavenly Pagoda bergetar dan menembus udara. Para penonton di bawah podium tertegun dan takut ditabrak oleh pedang yang berat ini. Bagaimana bocah itu mendapatkan kekuatan yang begitu hebat? Tidak bijaksana bagi Ye Chen untuk mengambil pedang Heavenly Pagoda sebagai senjatanya. Sebagai seorang kultivator pada level pertama dari tahap kondensasi Qi, dia tidak memiliki banyak energi vital, tetapi harus meluangkan sebagian untuk mengendalikan pedang. Dalam hal ini, Ye Chen tidak hanya mengkonsumsi banyak energi tetapi juga melambat karena senjata roh yang berat. Beberapa murid yang berpengalaman berbisik dan tidak setuju dengan latihan Ye Chen. Tapi dia bisa menahan 3 gerakan Zhao Long. Ye Chen tidak begitu lemah. Bang! Suara renyah mengganggu diskusi. Pedang Heavenly Pagoda jatuh dari tangan Ye Chen dalam 5 gerakan. Sekarang, beberapa menghela napas dan yang lain meninggalkan arena. Tidak ada yang istimewa dalam pertempuran ini tanpa ketegangan kecuali taruhan yang menakutkan. Apa yang bisa kamu andalkan sekarang? Zhao Long berteriak, mengambil satu langkah, dan melambaikan tangan, dengan 3 pedang energi mengikuti di belakangnya. Tampaknya dia yakin untuk memenangkan Ye Chen dalam satu pertarungan. Mencibir, Ye Chen merasa santai tanpa batasan dari pedang Heavenly Pagoda. Sirkulasi darahnya semakin cepat, keinginannya untuk menang tersulut dan bahkan tulang dan ototnya meregang. Pertarungan. Menjerit, Ye Chen melambung tinggi seperti bom diluncurkan. Ketika 3 pedang energi hampir menusuk ke tubuhnya, ia melompat secepat monyet dan menghindari 3 pedang energi. Gerakan itu adalah lompatan kera yang dipelajari dalam buku keterampilan hewan buas. Zhao Long terkejut melihat Ye Chen melarikan diri. Dia mengikuti 3 pedang energi dengan cermat, tapi Ye Chen berada di atas kepalanya sekarang. Zhao Long mencondongkan tubuh ke depan, dan sulit baginya untuk mengubah postur tubuhnya. Semuanya terjadi dalam sedetik. Saat Ye Chen berteriak, dia mengerahkan semua kekuatan dan energinya di kaki kanannya, dan menendang wajah Zhao Long. Bang!
Zhao Long tersentak saat wajahnya ditendang oleh Ye Chen. Bagaimana mungkin? Para murid di bawah arena menatap dengan mata terbuka lebar. Gerakan itu terjadi dalam sekejap, semua penonton tidak melihat dengan jelas dan tidak tahu tentang bagaimana Zhao Long ditendang. Ye Chen, kamu layak mati. Zhao Long bergemuruh. Dia baru saja menenangkan diri, tapi Ye Chen sudah bergegas kepadanya. Saya akan membunuhmu. Zhao Long tampak ganas dan melemparkan tinjunya ke bawah sinar matahari. Strategi bertarungmu penuh dengan kekurangan. Ye Chen mencibir, dia menghindari telapak tangan Zhao Long berdasarkan harimau yang menerkam yang dijelaskan dalam buku keterampilan hewan buas dan berlari ke Zhao Long dalam sedetik. Jika aku mendekatimu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Saat suara dingin menyebar di udara, sirkulasi darah Ye Chen meningkat, dan kekuatan yang tertekan oleh meridian dan tulangnya pecah. Dia menjatuhkan satu kepalan tangan di dada Zhao Long. Dipukul oleh Ye Chen, Zhao Long batuk darah. Beraninya kau. Zhao Long punya sedikit waktu untuk bereaksi sebelum Ye Chen memukulnya lagi. Gerakan Ye Chen menakutkan. Dia terus menggeser posturnya, dan menggunakan penuh tangan, kaki, lutut, dan bahu. Ye Chen melompat seperti harimau, melompat seperti kera, ditangkap seperti singa dan merobek seperti serigala. Sendi adalah senjatanya. Zhao Long menderita luka satu demi satu dengan tinju, telapak tangan dan sidik jari di sekujur tubuhnya. Trik apa itu? Para penonton heran melihat ini, dan keterampilan Ye Chen menumbangkan konsepsi mereka. Di mana keterampilan Xuan yang luar biasa dan gerakan yang luar biasa? Tidak ada. Ye Chen mengalahkan Zhao Long dan memanfaatkannya dengan teknik gulat dasar. Ah! Zhao Long berteriak di arena sekarang. Belum lama ini, dia sombong dan memuji dirinya sendiri. Tapi sekarang Zhao Long, seorang kultivator di tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi berada dalam kesulitan yang canggung, dan diserang oleh seorang kultivator di tingkat pertama. Melolong. Raungan itu mengganggu audiensi yang bising. Zhao Long mulai menggunakan keterampilan rahasia, dengan tinju yang dibungkus oleh kepala serigala. Melolong nyaring bisa didengar dengan jelas ketika dia meninju. Tinju serigala. Para penonton sangat ingin melihat keterampilan Xuan. Sulit membayangkan bahwa guru puncak Diang mengajarkan keterampilan rahasia ini kepada Zhao Long. Pergi ke neraka. Zhao Long menatap Ye Chen dan mengangkat tinjunya. Tinju guntur dikerahkan oleh Ye Chen. Saat Ye Chen menjerit, dia mengangkat tangannya dengan gemuruh di antara jari-jarinya. Telapak tangan itu luar biasa. Bang! Gemuruh terdengar ketika tinju Zhao Long dan Ye Chen bertabrakan. Engah! Zhao Long terhuyung mundur dan muntah darah. Tidak mungkin, melangkah mundur, Zhao Long tertegun melihat Ye Chen. Dia jelas bisa merasakan kekuatan luar biasa dari jari-jari Ye Chen, yang tidak kalah dengan miliknya. Tercatat karena serangan sengitnya, tinju serigala adalah salah satu keterampilan rahasia langka dari puncak Diang. Zhao Long memenangkan banyak murid dengan keterampilan ini. Namun, ia dikalahkan oleh murid magang di tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi. Sulit baginya untuk menerima hasilnya. Apakah Ye Chen benar-benar di tingkat pertama? Sekarang, tidak hanya Zhao Long, tetapi juga para murid di bawah arena terpesona. Dia benar-benar orang yang aneh. Semua orang tampak bingung dan menghela napas kaget. Apakah mereka masih bertarung? Sekelompok murid pergi sekarang, tetapi kembali ketika mereka mendengar pertengkaran berlanjut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka ketika melihat Ye Chen yang berani. Bagaimana mereka bisa tahu basis kultivasi aslinya? Di Sekte Zhengyang, Ye Chen bisa bertarung dengan binatang iblis ketika mencapai tingkat kondensasi Qi tingkat ketiga, dan bertarung melawan musuh di tingkat roh manusia ketika mencapai tingkat keempat. Kemampuan tempurnya jauh lebih kuat daripada Zhao Long. Sekarang, Ye Chen memiliki lautan inti yang besar. Energi vitalnya mungkin lebih dari milik Zhao Long. Tubuh halus bisa menjadi pertandingan Zhao Long. Selain itu, dengan bantuan keterampilan bertarung hewan buas yang kuat,
ditakdirkan bahwa Zhao Long akan kalah sejak awal. Ah, raungan Zhao Long bisa terdengar di mana-mana. Tapi, tidak peduli seberapa marahnya dia, Ye Chen menindasnya dengan mematikan. Sudah selesai. Berteriak, Ye Chen mengambil satu langkah, melambung tinggi dan mengangkat pedang Heavenly Pagoda yang tak terkalahkan di atas kepalanya. Tampaknya dia hampir memotong gunung. Semua gerakan itu sederhana dan Ye Chen menyelesaikannya dalam waktu singkat. Berdengung, pedang yang berat memotong udara dan bergetar. Zhao Long bergegas mengangkat pedang emasnya dan mentransfusikan energi vitalnya ke sana. Bang! Ye Chen memukul pedang roh Zhao Long dengan pedang Heavenly Pagodanya. Ledakan. Dipukul oleh pedang Heavenly Pagoda, Zhao Long, yang berdiri tegak sekarang, berlutut di tanah dan mendengar tulangnya retak. Terengah. Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Tenang sekali sekarang. Hanya napas yang bisa didengar di arena yang sebelumnya berisik. Semua murid terlalu terkejut untuk bergerak. Seorang murid magang memukul Zhao Long ke tanah dengan pedangnya dalam satu pukulan. Kamu kalah. Tidak mungkin. Menjerit, Zhao Long ingin berdiri, dengan kakinya gemetaran. Tapi Ye Chen menekannya oleh pedang Heavenly Pagoda. Aku bisa mengambil hidupmu sekarang, Ye Chen menjawab dengan dingin. Semua penonton sekarang mengakui bahwa Zhao Long kalah dalam pertarungan, seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi mereka. Taruhannya adalah nyawa mereka. Taruhannya adalah